Ya, halo, selamat sore sahabat, teman-teman ruang hijau semuanya. Hari ini masih bersama saya dan Mas Rezo, kameraman kita, yang belum ditunjukkan wajahnya. Katanya nanti bakal menunjukkan dirinya kalau sudah ada 20 atau 30 video ya. Oke teman-teman, hari ini adalah hari yang cukup cerah. 2 hari ini di desa saya, Harjo Gunung Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, belum ada hujan sudah 2 hari. Tapi kita masih yakin kalau beberapa hari ke depan akan turun hujan, sehingga kita memberanikan diri untuk menanam napier pakcong. Karena di lahan kita ini, di lahan yang kita tanami, maksud saya, tekstur tanahnya kalau saya lihat itu kelembapannya cukup terjaga, karena sebelumnya ada rumput-rumput yang menaunginya. Jadi kita berani, sampai kita berharap juga nanti ada hujan yang turun, sehingga kemudian napier pakcongnya potensi untuk hidupnya lebih banyak. Teman-teman, kita membahas tentang pakcong karena pakcong itu teman-teman juga sudah tahu dia produktif, kemudian palabilitasnya atau tingkat kesukaannya ternak itu juga cukup tinggi, proteinnya tinggi, serat kasarnya juga lumayan tinggi begitu ya. Jadi kita akan selalu mengembangkannya begitu, mengembangkan napier pakcong, sehingga kemudian kalau misal kita panen ada bibitannya begitu juga kita tanam lagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya bersama Mas Rezo akan memberikan tutorial atau bagaimana cara menanam napier pakcong. Sebenarnya kalau untuk penanaman napier pakcong itu teman-teman masih mirip-mirip dengan penanaman rumput odot. Ada 2 metode yang bisa digunakan. Nah, nanti teman-teman bisa mencari satu metode, atau maksud saya menentukan pilihan apakah ingin menggunakan metode yang satu atau metode yang kedua begitu ya. Jadi tidak usah lama-lama, mari kita lanjut ke tutorial cara menanam napier pakcong. Ya, oke teman-teman, untuk menanam napier pakcong tentunya kita sebelumnya akan melakukan beberapa langkah dulu ya. Pertama adalah teman-teman harus melakukan pengolahan lahan. Yang kedua adalah menyiapkan bibitnya. Bibit itu berarti nanti teman-teman bisa membelinya ke beberapa petani rumput, semisal di wilayah teman-teman ada begitu, atau ke petani-petani rumput yang saat ini di online shop saya kira sudah banyak gitu ya. Atau teman-teman bisa mengambil bibit dari napier pakcong yang sudah dipanen, sehingga bibitnya itu tidak terbuang tapi bisa dimanfaatkan lagi atau dikembangkan lagi, agar nanti ke depan efisien waktunya, kemudian keuntungannya teman-teman bisa memperolehnya begitu ya. Nah, oke, kita langsung ke pengolahan lahan yang saya lakukan. Oke teman-teman, nah di lahan ini, di lahan yang saya olah ini kan sebelumnya rumput semuanya, habis dari sini sampai sini itu rumput semuanya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah rumput itu dibersihkan. Kalau untuk pembersihan rumput itu biasanya ada 2 metode. Ada yang menggunakan semprot rumput itu agar nanti agar nanti rumputnya kering, sehingga kemudian lebih mudah untuk diolah, atau dibabat dengan mesin pemotong rumput atau menggunakan arit. Tapi saya di sini dibabat menggunakan arit, kemudian rumputnya kita lajurkan, kita tumpuk di tengah sini. Tumpuk, misalnya ini rumputnya, ini kita tumpuk di sini. Nah, kemudian tanah di sekitarnya, kemudian kita tumpuk di sini. Kita tumpuk tanahnya sampai dia tertutup tanah betul-betul, dan sampai seperti yang teman-teman lihat. Salah satu keuntungannya adalah nanti rumput-rumput yang sudah terkubur oleh tanah ini juga akan menjadi kompos ya, sehingga kemudian
tanah kita akan semakin subur. Selain itu, teman-teman juga nanti bisa menambahkan pupuk organik, sehingga kemudian nanti bisa menambah kesuburan tanah dan juga nutrisi yang terkandung di dalam rumput tersebut, sehingga manfaatnya juga akan didapatkan oleh hewan ternak, teman-teman. Nah, setelah pengolahan selesai, maka saatnya kita menanam. Cara menanam rumput Napier pakcong sama seperti cara menanam rumput odot, diusahakan teman-teman tancap miring ya. Tancap miring seperti ini. Kalau bisa jarak antara tunas ini ke tanah tidak terlalu jauh, sehingga nanti kalau semisal sudah tumbuh begitu bisa diuruk sambil kita membersihkan gulma yang tentunya nanti akan muncul lagi, sambil diuruk seperti ini kalau tunasnya sudah muncul. Kalau kita lihat teman-teman, Napier pakcong yang saya tanam ini tunasnya sudah kelihatan ya, tunasnya sudah kelihatan. Nah, ini tinggal ditancap saja. Biasanya untuk memotong Napier pakcong itu 2 mata tunas, dengan harapan kalau semisal yang sini tidak tumbuh maka akan tumbuh yang sebelah sini. Tapi biasanya dua-duanya pasti akan numbuh. Biasanya pasti akan numbuh ya dua-duanya. Oke, kita tancap. Untuk jaraknya teman-teman bisa menentukan sendiri ya. Tapi kalau saran saya jaraknya agak diperlebar, karena Napier pakcong nanti rumputnya juga akan berkembang, sehingga kemudian kita kasih lahan di mana dia akan mengembangkan dirinya begitu ya. Nanti kan akan kelajur sini, sebelah sini. Jadi jarak tanamnya dijaraki tidak apa-apa, tidak masalah. Tancap miring seperti ini. Tancap segini lagi, sebelah sini juga ya. Kita tancap. Oke, sekarang kita ke metode yang kedua. Metode yang kedua sama seperti apa yang saya sampaikan kemarin di rumput Napier pakcong. Sama dengan yang saya sampaikan lewat video kami kemarin ya. Jadi teman-teman bisa tinggal dibuka saja, ini dikeduk seperti ini. Ini masih ada rumput-rumput yang kita tumpuk ya, tinggal dikeduk tanahnya. Setelah itu teman-teman taruh sebelah sini Napier pakcong. Misal 2 pun boleh. Begini, kita tambah lagi Napier pakcongnya di sini ya, di sini. Setelah itu seperti yang biasa kita lakukan, kita uruk tanahnya, diuruk, jangan dipadatkan. Pengurukannya juga bisa menggunakan kotoran hewan yang sudah lama ya, atau pupuk organik yang sudah disiapkan. Kotoran hewan yang tidak lama seperti yang kemarin kita sampaikan agar tidak panas. Oke. Nah, Napier pakcong dengan 2 metode sudah kita lakukan untuk penanamannya. Ya, oke teman-teman, itulah bagaimana cara kita tim Ruang Hijau dalam mengembangkan Napier pakcong atau menanamnya kembali. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba atau mempraktekannya di rumah dan silahkan dibuktikan untuk hasilnya. Biasanya setelah tanam maka saya akan menunggunya sampai 4 atau 5 bulan ke depan, kemudian saya panen. Tujuannya 4-5 bulan itu nanti agar perakarannya kuat, tumbuh banyak tunas, sehingga kemudian ketika kita pangkas akan muncul tunas banyak lagi. Nah, untuk kali ini sekian ya video dari kami. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman memandang video ini bermanfaat. Jangan lupa komentar juga kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan kita gitu ya, atau kepada kita. Oke, salam hangat dari Ruang Hijau, maju terus peternakan dan pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.